Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa melakukan segala aktivitas dengan lancar gitu ya. Langsung saja di sini saya Jihan Hairunisa Marhamah, salah satu santri program pesantren mahasiswa kaderisasi Darut Tauhid yang akan menjelaskan tentang kondisi hati dan pembagiannya dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir semester 2 pada mata kuliah manajemen kolbu. Boleh lanjut. Lanjut ya. Untuk pokok pembahasannya kita akan membahas tentang yang pertama adalah unsur penciptaan manusia, yang kedua adalah kondisi kolbu, dan yang ketiga adalah bahaya hati yang berpenyakit. Langsung. Yang pertama adalah unsur penciptaan manusia. Unsur penciptaan manusia terbagi menjadi dua, yaitu unsur fisik atau jasmani, dan yang kedua adalah unsur non-fisik atau rohani. Nah, untuk unsur fisik atau jasmani di sini terbagi menjadi dua, yaitu unsur luar dan unsur dalam. Unsur luar itu seperti bagian kepala, yaitu ada mata, gitu ya, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada apa lagi? Ya, ada rambut, gitu ya. Lalu bagian anggota tubuh seperti tangan, kaki, dan lain-lain, sesuatu yang nampak. Nah, lalu ada unsur dalam, yaitu bagian tubuh yang ada di dalam tubuh, gitu ya, seperti hati, jantung, dan lain-lainnya. Lalu unsur non-fisik atau rohani. Unsur non-fisik atau rohani ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah ada daya fikir, yaitu akal, daya rasa, yaitu kolbu, dan daya mau, yaitu nafsu. Allah menganugerahkan kita akal untuk berpikir, rasa, kolbu, hati untuk merasakan, gitu ya, dan nafsu, yaitu suatu kemauan, suatu keinginan, gitu ya. Boleh dilanjut. Unsur rohani, potensi manusia. Unsur rohani yang berpotensi terhadap diri manusia yang pertama adalah seperti tadi, gitu ya, yang sudah dijelaskan. Ada akal untuk berpikir, ada hati untuk merasakan, ada fisik untuk beramal. Yang membedakan manusia dengan makhluk lain adalah manusia memiliki hati, sesuatu yang mulia dari manusia agar dasar agama untuk menuju Allah SWT. Nah, unsur penciptaan manusia seperti dalam Quran surat At-Tin ayat 4, yaitu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, di balik tubuh kita yang alhamdulillah, gitu ya, Allah sudah memberikan penciptaan yang sangat baik, gitu ya, penciptaan yang sangat sempurna kepada kita. Allah berikan kita tubuh yang sempurna, gitu ya. Kita mata bisa melihat, hidung bisa mencium, telinga bisa mendengar, gitu ya, kaki bisa berjalan, tangan bisa bergerak, gitu ya, bisa, kemudian ada jari-jari, gitu ya. Allah menciptakan semuanya dengan secara sempurna, gitu, dengan secara
apa ya, ya dengan secara sempurna gitu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kita tidak dianjurkan gitu ya untuk insecure, untuk apa? Untuk iri gitu ya kepada orang lain karena kita ini adalah makhluk yang sempurna gitu ya, makhluk yang tidak maksudnya gimana ya? Makhluk yang sebaik-baik penciptaan gitu ya. Nah, di balik fisik yang Allah berikan gitu ya, Allah anugerahkan kita eh, akal untuk berpikir, hati untuk merasakan, dan fisik untuk beramal. Jadi akal itu untuk menerima semua ilmu, semua ke apa ya, semua informasi-informasi gitu ya, eh, ya untuk kita pikirkan gitu, untuk kita tafakuri, untuk kita renungi gitu ya. Lalu hati, hati yang merasakan mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Dan fisik untuk mengamalkan terhadap apa yang akal dan hati terima gitu. Boleh lanjut. Hmm. Lalu selanjutnya adalah potensi akal atau cipta. Nah, potensi akal ini terbagi menjadi dua, yaitu akal praktis dan akal teoritis. Akal praktis yaitu kemampuan memahami dibantu melalui renungan atau tafakkur. Dan yang kedua adalah akar teoritis, yaitu kemampuan memahami dibantu melalui panca indera seperti membaca buku, menonton film, terus melihat kejadian-kejadian gitu ya, melihat sesuatu yang misalkan melihat pengemis, kita ambil hikmahnya gitu ya. Kita kita bersyukur gitu bahwa Allah mampukan kita, Allah berikan kita rizki gitu ya, Allah berikan kita kemampuan untuk bisa memberi gitu ya, tidak tidak meminta-minta gitu. Lalu, akal praktis yaitu kemampuan memahami dibantu melalui renungan dan atau tafakur. Nah, ketika kita melihat gitu ya, kita tafakuri gitu, kita renungkan gitu sesuatu yang telah terjadi gitu ya. Nah, adapun hal itu terjadi apa ya, suatu ilmu diyakini kita bisa lebih meyakinkan gitu ya, akal kita bisa menerima dengan baik gitu ketika kita eh, apa ya, teoritisnya jelas gitu, misalkan membaca buku sumber-sumbernya itu jelas gitu, maka untuk mengamalkannya pun kita akan jelas juga gitu, tidak akan setengah-setengah gitu, jadi full. Lanjut. Nah, potensi kolbu. Potensi kolbu atau rasa. Yang pertama ada kolbun salim, yaitu hati yang selamat. Seperti dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87 sampai ayat 89, yaitu yauma. Nah, ayat 88, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka salah satu yang bisa menyelamatkan kita adalah qalbun salim, yaitu hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang tidak ada kotoran sedikit pun, tidak ada rasa iri dengki sedikit pun, tidak ada rasa eh, apa ya, tidak ada rasa apapun gitu. Maksudnya ya bersih gitu, bersih bersih dari segala niat, bersih dari segala iri dengki, bersih dari segala penyakit-penyakit hati gitu ya. Karena dalam Quran surat Asy-Syu'ara dijelaskan bahwa harta dan anak-anak tidak akan berguna gitu, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bahwa hanya orang-orang hanya yang memiliki hati bersih, hanya orang-orang tertentu saja gitu ya. Seseorang akan menghadap Allah gitu. Seseorang akan bertemu Allah hanya, maksudnya hanya qalbun salim gitu. Hanya hati yang bersih saja yang bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang kedua adalah qalbun marid, yaitu hati yang sakit. Hati yang sakit dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktsibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Nah, dalam hati ini, qalbun marid yaitu hati yang sakit gitu ya. Hati yang sakit itu ya tadi gitu, kebalikan dari qalbun salim, yaitu hati yang memiliki rasa iri dengki kepada orang lain, memiliki penyakit-penyakit hati lainnya gitu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah gitu ya. Singkatnya seperti itu. Lalu qalbun mayit yaitu hati yang mati. Hati yang mati terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu wa lahum azabun alim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Hati mayit yaitu hati yang mati gitu. Hati yang mati itu hati yang tidak bisa menerima tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima saran, tidak bisa menerima hidayah dari Allah, tidak bisa menerima sesuatu hal yang baik gitu. Jadi hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim gitu ya. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Jadi hati mayit, qalbun mayit ini Allah kunci gitu ya hatinya. Allah kunci hati dan pendengarannya, penglihatannya, dan dia akan mendapatkan azab yang berat gitu ya. Qalbun mayit ini seperti apa ya? Seseorang yang tidak bisa mendapatkan hidayah sedikit pun gitu. Dia yang bodoh amat, dia yang tidak bisa tidak bisa menyaksikan kebaikan gitu. Ya seperti itu. Lanjut. Nah, potensi nafsu atau karsa. Yang pertama adalah nafsu amarah, yaitu jiwa yang tidak mampu membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kecenderungannya adalah kejahatan. Nah, ini terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, nafsu amarah ini ialah nafsu yang tidak mampu gitu ya, tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu ya. Namun kecenderungannya adalah kepada kejahatan. Nafsu yang kedua adalah nafsu lawamah. Jiwa yang memiliki rasa insyaf, menyesal, sudah melakukan perbuatan buruk. Nah, terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2. Wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali diri sendiri. Nah, dalam nafsu lawamah ini, seseorang yang memiliki rasa penyesalan gitu ya terhadap suatu perbuatan yang buruk, terhadap suatu perlakuan yang buruk gitu ya. Dia adalah seseorang yang memiliki rasa penyesalan gitu. Jadi tadinya kan yang pertama yaitu adalah seseorang yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk, dan yang nafsu lawamah adalah nafsu yang memiliki rasa insaf gitu. Nafsu yang menyesali terhadap perbuatan buruk gitu. Mungkin di tingkatan nafsu ini adalah memiliki rasa kesadaran, memiliki rasa penyesalan gitu ya. Nah, nafsu yang ketiga yaitu nafsu musawwalah,
yaitu ialah jiwa yang mampu membedakan baik dan buruk, tapi masih mencampur adukan kedua perbuatan tersebut. Nah, dalam nafsu ini eh, terdapat dalam surat Toha ayat 96, yaitu yang artinya dia Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikian nafsuku membujukku. Nah, jadi dalam ayat ini sudah tahu gitu ya bahwa untuk melemparkan segenggam tanah gitu ya dari Rasulullah itu tidak baik gitu ya ke dalam api, tapi dia lakukan gitu. Jadi mungkin itu ya yang Jihan pahami gitu. Nafsu musawalah itu yaitu seseorang yang mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, tapi masih mencampur adukan kedua perbuatan tersebut gitu ya. Nah, nafsu yang keempat adalah nafsu mutmainnah, yaitu jiwa yang telah mendapat tuntunan yang baik, yang melahirkan perilaku yang benar, mendatangkan ketenangan lahir batin, serta mampu mengendalikan diri dari perbuatan jahat. Terdapat Quran pada Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, yaitu ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Nah, nafsul mutmainnah ini adalah eh, eh, seseorang yang mendapat tuntunan yang baik gitu, yang melahirkan perilaku yang benar, mendatangkan ketenangan lahir dan batin, serta mampu mengendalikan diri dari perbuatan jahat. Jadi eh, nafsu mutmainnah ini mengetahui mana baik dan buruk, dan dia selalu melakukan sesuatu perbuatan yang baik gitu ya. Nah, tadi kan ada nafsu amarah yaitu seseorang yang tidak mampu membedakan baik dan buruk dan melakukan kejahatan. Condongnya melakukan kejahatan. Yang kedua adalah nafsu lawamah, yaitu eh, jiwa yang memiliki rasa insaf gitu ya terhadap suatu perbuatan. Nah, nafsu musawalah yaitu mampu membedakan mana yang baik dan yang buruk, tapi masih mencampur adukan keduanya. Dan yang keempat adalah nafsu mutmainnah, yaitu eh, nafsu yang tenang gitu ya, hati yang tenang, jiwa yang tenang gitu. Dia selalu melakukan yang benar dan mendatangkan ketenangan lahir dan batin. Boleh lanjut. Nah, kondisi hati. Kondisi hati terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah salim, yaitu selamat. Yang kedua adalah marid, yang berarti sakit. Yang ketiga adalah mayit, yang berarti mati. Lanjut. Nah, kolbun salim. Yang pertama adalah kolbun salim. Selamat dari kolbun salim ini yaitu selamat dari kesirikan dan syahwat yang bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dan subhat yang bertentangan dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Adapun tanda-tanda kolbun salim, yang pertama adalah berorientasi akhirat, yang kedua adalah selalu mengajak kembali kepada Allah, yang ketiga adalah merasa sakit jika kehilangan ketaatan kepada Allah, yang keempat adalah rindu mengabdi kepada Allah, yang kelima adalah tujuannya untuk selalu taat kepada Allah, dan yang keenam perhatian untuk senantiasa memperbaiki amalannya lebih besar daripada hanya beramal saja gitu. Boleh lanjut. Manfaat kolbun salim. Nah, orang-orang yang memiliki hati ini akan selamat pada hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya ya itu yang tadi ya. Ya boleh lanjut. Kolbun salim yaitu yaumala yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Boleh lanjut. Oh ya, kolbun marid, hati
yang hidup. Namun ada penyakit yang terkadang membuat hati sakit. Nah, kalau hati marid ini masih hidup gitu ya, hati yang sakit, hati yang masih hidup, namun ada penyakit yang terkadang membuat hatinya sakit. Tanda-tandanya yaitu tanda-tanda qalbun marid, yaitu satu, memiliki iman, ikhlas, dan sifat baik lainnya dalam satu segi kehidupan, namun ikut juga berperan rasa tamak untuk meraih kesenangan dan mementingkan kehidupan dunia. Yang kedua adalah meyakini hari perhitungan amal dan mengharap kasih sayang Allah, namun menikmati kemaksiatan dunia. Nah, qalbun marid ini yaitu seseorang yang selalu mengejar dunia gitu ya, yang selalu mengejar kepentingan dunia, selalu apa ya, mengakhirkan kehidupan akhirat gitu, tidak mementingkan kehidupan akhirat. Boleh lanjut. Nah, bahaya qalbun marid. Yang pertama adalah kehilangan kebaikan dalam hidup. Yang kedua adalah kehilangan ketentraman dan ketentangan batin. Yang ketiga adalah memiliki hati yang keras. Yang keempat, memiliki kekhusyuan dalam ibadah. Kehilangan kekhusyuan dalam ibadah. Yang kelima adalah malas melakukan kebaikan. Dan yang keenam adalah gemar melakukan dosa. Boleh lanjut. Yang ketiga adalah qalbun mayyit. Nah, qalbun mayyit yaitu tidak mengenal Allah, tidak beribadah kepadanya, menjadi hamba syaitan, dan tidak mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda-tanda seperti tadi dalam Quran surat Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Walahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Kenapa seperti itu? Karena dia tidak mengenal Allah gitu. Dia tidak beribadah, dia menjadikan hamba syaitan, dan dia tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tanda-tanda qalbun mayyit. Yang pertama adalah kehidupan di bawah kendali nafsu amarah. Yang kedua adalah tidak peduli Allah ridho atau tidak. Yang ketiga adalah orientasinya materi semata atau kesenangan dunia. Yang keempat adalah tuli dan buta terhadap yang benar atau salah. Yang kelima adalah tidak meyakini adanya kematian dan penghitungan amal. Boleh lanjut. Nah, bahaya hati yang berpenyakit yaitu terdapat dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah melalui Abu Hurairah, yang artinya adalah apabila seseorang berdosa maka diteteskan ke dalam hatinya suatu titik hitam. Nah, diibaratkan seseorang yang melakukan dosa adalah terdapat tetesan titik hitam di dalam hatinya gitu ya. Jadi semakin banyak melakukan dosa maka semakin hitam pula hatinya dan semakin susah pula hidayah menghampirinya. Semakin susah pula dia menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk selanjutnya yaitu Allah akan menghukum dengan 4 fase hukuman. Yang pertama, al-imhal wa al-imla, yang artinya adalah pembiaran dan penangguhan. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf yang artinya, dan aku akan memberikan tenggang waktu kepada mereka, sungguh rencanaku amat tangguh dan terencana, kuat dan tidak ada yang menandinginya. Nah, fase pertama adalah pembiaran dan penangguhan. Ketika seseorang melakukan dosa, maka Allah akan membiarkan dan menangguhkan gitu ya. Yang kedua adalah al-istidraj. Al-istidraj, menarik sedikit demi sedikit kepada kehancuran dengan memberikan banyak kenikmatan, kesuksesan, kemenangan, dan melalaikan mereka untuk mensyukurinya. Nah, al-istidraj adalah menarik sedikit demi sedikit kepada kehancuran. Nah, istidraj di sini adalah seseorang yang diberi kenikmatan tanpa melakukan ketaatan gitu ya. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf ayat 182.
akan kami biarkan mereka berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang tidak mereka ketahui. Yang ketiga adalah at-tazyin. Setan menjadikan indah perbuatan buruk mereka. Seperti dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 38. At-tazyin, setan menjadikan indah perbuatan buruk mereka. Setan telah menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan buruk mereka. Yang keempat adalah al-adz, siksa dari Allah. Dan begitulah siksa Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri yang berbuat zalim. Sungguh siksaannya sangat pedih, sangat berat. Quran 1 Hud ayat 102. Boleh lanjut. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kasiron. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu yang dapat saya berikan gitu ya. Saya sampaikan, saya paparkan gitu ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf apabila ada kesalahpahaman dalam pengucapan. Ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.